Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan bersyukur juga sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Ya, baik ibu-ibu, sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, mari kita merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibu-ibu, saya punya satu aktivitas yang dulu suka dan sampai sekarang saya sering melakukannya. Saya senang melihat air ya, tapi maksudnya air yang dalam jumlah besar ya. Saya suka melihat laut, begitu laut atau pantai. Kalau di Jambi tidak ada, di kotanya ya tidak ada laut, tidak ada pantai ya. Jadi biasa saya ke sungai. Nah, ibu-ibu, ketika saya melihat air yang begitu besar, khususnya di laut ya atau di tepi pantai, saya begitu terkagum-kagum akan Tuhan kita. Saya berpikir begitu luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatu, sedemikian rupa mengaturnya. Sehingga air yang begitu besar, yang begitu banyak, bukan bumi itu bulat ya, tapi air itu tidak tumpah. Ya, nah ibu-ibu, Allah kita sungguh Allah yang luar biasa dan kita patut memuji kebesaran Allah kita. Mari saya mengajak kita semua mau mengagungkan nama Allah kita karena perbuatannya yang begitu dahsyat di dalam hidup kita, di dalam dunia ini. Kita akan pujian dari KPPK 14. Sungguh besar kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kita naikkan pujian ini kembali ayatnya yang pertama. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku
Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk tubuh sehat, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Bersyukur juga untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan juga kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Kau berikan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mohon Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami. Tuhan sendiri yang menyucikan hati kami untuk boleh sungguh layak menghadap hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan pakai suara kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, persekutuan kami, ibadah kami pada sore hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya ibu-ibu, Mazmur 133 dengan perikop persaudaraan yang rukun itu sungguh menggambarkan kehidupan kita sebagai keluarga Allah, sebagai umat Tuhan. Apabila kita hidup bersama dengan rukun. Baik, saya mengajak kita semua mengangkat pujian ini dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi Ibu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, sungguh indah persaudaraan di dalam Tuhan. Baik ibu-ibu, saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Contoh Ari. Kepada Contoh Ari kita persilahkan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah dan bersekutu bersama-sama. Pada saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh memberikan waktu kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami berdoa biarlah walaupun kami masih mengikuti ibadah dari tempat kami masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan
boleh menjadi bagian dari hidup kami dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa biarlah jam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan boleh sekali lagi berkarya dan boleh memberkati kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dan berkati juga ibu-ibu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kiranya berkat firman Tuhan boleh terus beserta dengan kami, seiring pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar ibu-ibu sepanjang minggu ini? Mungkin ada yang baik, tapi ada juga mungkin yang kurang baik, begitu ya. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik maupun juga yang kurang baik, itu tidak pernah lepas dari tangan pengasihan Tuhan. Tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Sehingga, baik itu baik maupun buruk, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam hidup kita semua. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 hingga yang ke-21. Saya ulangi, mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membuka dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita bersama. Tema perenungan kita bersama pada hari ini adalah pelayanan pendamaian. Mungkin ketika mendengar tema ini, ada 2 hal yang menarik bagi kita. Yang pertama adalah kata pelayanan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kata pendamaian. Mungkin ada yang langsung dapat menebak apa maksud dari tema ini, tetapi ada juga yang masih meraba-raba apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh tema ini kepada kita semua yang mendengar dan mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Oleh karena itu saya akan mulai dengan kata kedua yang menjadi judul dari perenungan kita bersama pada hari ini, yaitu kata pendamaian. Pendamaian itu berasal dari kata damai. Jika saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang ingin hidupnya tidak damai? Mungkin boleh mengacungkan tangan dari rumah masing-masing. Jika ada yang mengacungkan tangan, saya akan sangat amazed gitu ya. Sangat tertakjub-takjub. Karena baru kali ini saya menjumpai ada orang yang ingin hidupnya dalam keadaan tidak damai. Hidup dalam kedamaian atau diliputi rasa damai, itu adalah hal yang secara umum diinginkan oleh manusia. Tidak seorang pun yang menginginkan hidupnya tidak damai, bahkan termasuk anak kecil sekalipun. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak kecil, dia kelihatan sangat bahagia karena dia mempunyai banyak teman yang bisa diajak bermain. Namun suatu kali saya berjumpa dengan anak ini, dia lagi duduk sendiri dan kelihatan gelisah. Jadi saya bertanya kepada anak ini tentang kondisinya, dan dia menjawab kalau dia dengan teman baiknya tidak sengaja memecahkan vas bunga yang ada di kelas mereka. Dan ketika temannya ini sudah dijemput, akhirnya tinggallah dia sendiri. Dia menjadi sangat gelisah. Gelisahnya adalah, pertama, karena dia memecahkan vas bunga dengan temannya, dan yang kedua, karena dia belum dijemput. Dan sewaktu-waktu, gurunya bisa melihat vas bunga yang pecah itu dan memanggilnya. Tidak ada kedamaian di dalam diri anak ini.
yang ada hanyalah kegelisahan. Dan jika bisa, ingin cepat-cepat dijemput dari sekolah ini, sehingga dia bisa menghindar dari wali kelasnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, anak kecil saja ingin hidup di dalam kedamaian, lepas dari kegelisahan, apalagi kita sebagai orang dewasa. Kita tentu ingin hidup di dalam kedamaian. Kita tidak perlu kedamaian yang bersifat mendunia. Bukan berarti kita ingin dunia ini hancur atau tidak damai. Tetapi minimal lingkungan tempat kita tinggal itu ada dalam keadaan damai. Ini yang menjadi prioritas kita. Jika lingkungan tempat tinggal kita itu dalam keadaan damai, kita akan merasakan kedamaian. Nah, apalagi jika kota dan negara kita dalam keadaan damai, apalagi ditambah lagi jika dunia ini dalam keadaan damai, maka lengkaplah kedamaian kita di bumi ini. Tapi sayangnya, saat ini kita kembali dilanda kegelisahan akibat perang yang terjadi. Dan sedikit banyaknya ini akan berpengaruh pada keadaan kita juga nantinya. Tapi itu nanti saja baru dipikirkan. Yang penting saat ini minimal lingkungan tempat kita tinggal dalam keadaan damai. Tetapi apakah kedamaian seperti itu atau kedamaian secara fisik itu yang dimaksudkan oleh tema dan perenungan kita bersama pada hari ini? Jika kedamaian secara fisik yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita tidak beda jauh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab orang-orang di luar sana pun mendambakan hal yang sama, kedamaian secara fisik. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengatakan kita tidak membutuhkan kedamaian secara fisik. Tetapi kita membutuhkan jauh lebih dari sekedar kedamaian secara fisik. Kita membutuhkan kedamaian secara rohani atau spiritual. Sebab jika kita mengalami kedamaian secara rohani atau spiritual, maka itu akan terpancar di dalam hidup kita dan kedamaian itu akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Kedamaian secara rohani atau spiritual hanya dapat dialami oleh manusia dalam relasinya bersama dengan Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dengan harmonis bersama dengan Allah di Taman Eden bersama dengan ciptaan yang lainnya. Taman Eden menjadi saksi kehidupan yang penuh dengan kedamaian itu. Ada shalom di dalam taman itu. Tetapi keharmonisan dan kedamaian itu hilang setelah manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka menggapai buah pengetahuan itu, merabanya, dan kemudian memakannya, saat itulah kedamaian itu hilang. Sebab mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak menggunakan sehelai pakaian pun, mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat gelisah, tidak ada lagi kedamaian. Sehingga ketika Allah menghampiri mereka dan menanyakan kondisi mereka, kedamaian itu tidak terpancar di dalam diri Adam dan Hawa. Malah yang terjadi adalah ada peperangan di antara mereka. Mereka saling melemparkan kesalahan satu sama lain. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa, Hawa melemparkan kesalahan kepada ular, dan karena tidak ada lagi yang bisa disalahkan, jadi ular tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Nah, itu adalah dampak yang terjadi dari relasi antara manusia dan Allah yang rusak. Dan itu pula yang diwarisi oleh anak cucu Adam dan Hawa, termasuk kita pada saat ini. Sederhananya, selama relasi kita dengan Allah itu rusak, maka relasi kita kepada sesama pun juga akan rusak dan tidak akan baik-baik saja. Mengapa? Karena tidak ada kedamaian yang dihasilkan oleh relasi antara manusia dan Allah. Manusia akan terus berusaha mencari kedamaian, tetapi tidak akan didapatkannya. Sebab kedamaian yang sejati berasal dari Allah, sehingga hanya Allah saja yang mampu memberikannya kepada manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi manusia dan Allah itu menjadi rusak. Relasi yang rusak itu seperti sebuah jembatan yang terputus, sehingga membutuhkan seseorang untuk menjadi perantara agar jembatan yang putus itu dapat terhubung kembali. Manusia tidak akan mampu menjadi perantara, sebab tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengenal dan mencari Allah yang sejati. Oleh sebab itu, Allah yang sejati itu mengutus putra tunggalnya
yaitu Yesus Kristus, sehingga melalui kehadirannya dan pelayanannya, manusia mampu mengenal, tidak hanya mengenal, tetapi juga mencari Allah yang sejati itu. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi menjadi seteru Allah, melainkan diperdamaikan dan mendapatkan bagian di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita kembali memperhatikan perenungan firman Tuhan kita bersama pada hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 hingga yang ke-21. Ada beberapa catatan penting yang dapat kita garis bawahi dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Yang pertama, mari kita melihat pada ayat yang ke-18. Di situ dituliskan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ilustrasi yang cocok untuk bagian firman Tuhan ini mungkin adalah sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu adalah sumbernya, dan hilir itu adalah muara atau akhir dari aliran sungai itu. Damai yang sesungguhnya yang berasal daripada Allah itu seperti hulu yang adalah sumber yang terus mengalir. Damai yang sesungguhnya yang berasal daripada Allah itu bukanlah sesuatu yang dapat ditawar-tawar. Bukan dari yang lainnya, apalagi dari diri manusia. Damai yang sesungguhnya itu berasal dari Allah. Dan Allah menyalurkan damai itu melalui Kristus. Sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus telah membuat diri mereka yang dahulu adalah seteru Allah diperdamaikan dengan Allah dan mendapatkan sebutan sahabat. Dalam bagian ini Paulus menggunakan kata kita untuk menunjukkan bahwa tidak hanya rasul-rasul yang telah diperdamaikan dengan Allah, tetapi setiap orang, termasuk jemaat Korintus pun telah diperdamaikan dengan Allah. Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya utusan Allah untuk menebus mereka dari perbudakan dosa, pada saat itulah mereka diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah yang dikenal dengan istilah pelayanan pendamaian yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dan di akhir kalimat ini, Paulus juga menggunakan satu kata lagi, yaitu kami, untuk menunjukkan adanya sebuah pembedaan di antara orang-orang yang telah diperdamaikan di dalam Kristus. Pembedaan itu nampak sangat jelas dengan keikutsertaan mereka dalam melaksanakan amanat agung. Para rasul dengan pimpinan Roh Kudus telah melaksanakan pelayanan pendamaian ini dengan mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang mereka jumpai. Sedangkan Paulus tidak memasukkan jemaat Korintus dalam kategori orang-orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian ini, sebab fondasi iman mereka masih sangat rapuh. Mereka memang percaya kepada Kristus, tetapi ketika mendengar guru-guru palsu mengabarkan sesuatu yang lain, yang lebih enak di telinga mereka, jemaat Korintus amat sangat mudah digoyahkan. Ketika dia mengabarkan tentang pendamaian di luar Kristus dan hasil usaha mereka, mereka pun menjadi percaya. Ketika dia menghasut mereka untuk mempertanyakan Paulus, identitas dan pengajarannya, mereka sangat mudah terhasut. Oleh sebab itulah Paulus menggunakan kata kita dan kami untuk menunjukkan adanya pembedaan di antara orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Kristus. Ada satu fondasi yang kuat seperti para rasul, sehingga mereka berpartisipasi di dalam amanat agung. Tetapi ada juga yang fondasinya sangat rapuh, sehingga mereka tidak mampu mengemban pelayanan pendamaian tersebut. Yang kedua, mari kita melihat pada ayat yang ke-19. Di situ dituliskan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam bagian ini sangat jelas bahwa berita pendamaian itu hanya satu, yaitu bahwa Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah sama sekali tidak memperhitungkan pelanggaran mereka lagi. Sungguh berita yang sangat indah dan hanya mampu diemban oleh orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah dan yang percaya bahwa hanya melalui iman yang tumbuh kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil itu cukup untuk mendamaikan mereka dengan Allah, bukan dengan iman
atau Injil yang ditambah-tambahkan dengan hal yang lainnya, seperti perbuatan baik dan lain sebagainya. Dan hanya para rasul saja yang memiliki fondasi yang kokoh di dalam pemahaman ini, sehingga kepada mereka lah dipercayakan berita pendamaian itu, agar berita itu sampai ke telinga orang-orang dengan jelas dan tidak rancu. Jemaat Korintus pun dapat dipercayakan berita pendamaian ini hanya jika fondasi iman mereka kokoh di dalam Injil yang diberitakan. Mengapa? Agar berita pendamaian itu jelas dan tidak rancu. Tidak ada tambah-tambahan yang lain di luar apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Dan yang terakhir, mari kita melihat bersama pada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Di situ dituliskan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Dalam bagian ini satu hal yang menarik adalah Paulus meminta agar jemaat Korintus memberi diri mereka untuk diperdamaikan dengan Allah. Dan hal ini berkaitan erat dengan pembenaran oleh Allah. Jika kita melihat kalimat Paulus dalam ayat yang ke-21, maka kita akan menemukan jawaban atas kalimat Paulus yang sebelumnya, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pada saat itu jemaat di Korintus masih percaya bahwa ada jalan lain untuk berdamai dengan Allah. Yesus Kristus hanyalah salah satu jalannya. Tetapi dengan sangat jelas dan sangat tegas, Paulus menyatakan bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan, sebab Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita hidup di dalamnya dan kita dibenarkan oleh Allah. Status pembenaran hanya dapat kita dapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, bukan yang lain, apalagi melalui usaha manusia. Paulus mengatakan hal ini dengan satu tujuan, yaitu untuk melibatkan jemaat Korintus di dalam kelompok kami, yaitu orang-orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian ini. Berita pendamaian itu dapat disebarluaskan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Harus ada pendamaian terlebih dahulu bersama dengan Allah, agar terjadi perubahan pola pikir, perubahan pemahaman, dan perubahan sikap. Dan itulah yang mereka beritakan. Sebab hanya orang yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dengan Allah yang mampu membawa berita pendamaian itu. Dengan kata lain, kita mampu menjadi rekan sepelayanan dalam mengerjakan pelayanan pendamaian, rekan sepelayanan dalam mengerjakan amanat agung. Pesan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus juga adalah pesan yang sama yang diberikan kepada semua orang percaya, termasuk kita pada saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi bagian dari tanda petik kami yang telah diucapkan oleh Paulus, yaitu orang-orang yang telah dipercayakan untuk melakukan pelayanan pendamaian? Apakah saya dan ibu-ibu yang ada di rumah adalah orang-orang yang telah membawa berita pendamaian dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Salah satu tanda bahwa kita sungguh-sungguh telah diperdamaikan dengan Allah dan siap untuk menjadi pembawa berita pendamaian itu adalah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya melalui darah Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Hanya melalui darah Kristus, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Hanya melalui darah Kristus. Jika kita sungguh-sungguh mengimani dan mengamini hal tersebut, itu berarti kita telah sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah. Dan kabar baiknya, dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Tetapi jika kita masih menyimpan keraguan di dalam hati kita, dengan kata lain, kita ragu bahwa hanya darah Yesus yang mampu memperdamaikan kita dengan Allah, maka pesan Paulus kepada jemaat Korintus pun akan saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, yaitu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mengapa hal ini sangat penting? Sebab Allah memiliki kerinduan agar seluruh umat manusia dapat berdamai dengannya melalui pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, Allah mengutus putra tunggalnya untuk membawa dan memberitakan Injil, berita pendamaian itu. Dan putra tunggalnya telah mengutus kami untuk membawa Injil yang juga adalah berita pendamaian itu kepada setiap jemaat yang kami layani. Dan kami pun mengajak jemaat untuk boleh berpartisipasi di dalam mengabarkan berita pendamaian itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dengan demikian, kita telah menjadi pelayan-pelayan pendamaian bagi kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi kerinduan hati Allah. Sebab
Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya, ingin juga agar orang lain mendengar berita pendamaian itu, dan di dalam anugerah Allah, mereka pun diperdamaikan dengan Dia melalui pengabaran Injil dan berita pendamaian itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita, saya dan ibu-ibu, mau berpartisipasi di dalamnya? Maukah kita menjadi rekan sepelayanan untuk mengerjakan pelayanan pendamaian ini bagi kemuliaan Allah? Jika mau, mari kita memperhatikan kembali ke dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah diperdamaikan dengan Allah sebelumnya? Jika kita telah sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah, Allah memanggil kita, mengundang kita untuk menjadi rekan sepelayanannya, untuk mengabarkan berita pendamaian ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maukah ibu-ibu? Biarlah ini menjadi komitmen pribadi dari saya dan juga ibu-ibu yang ada di rumah, dan kiranya Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan akan menolong kita untuk memampukan kita menjadi rekan sepelayanan di dalam mengabarkan berita pendamaian itu. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa kami setiap orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah juga dipercayakan untuk mengerjakan pelayanan pendamaian ini bagi kemuliaan Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tidak lalu dengan sia-sia, dan Engkau Bapa yang melihat kedalaman hati kami, boleh terus mengevaluasi kami dan membantu kami untuk memiliki kepekaan. Apakah kami sungguh-sungguh siap untuk menjadi rekan sepelayanan-Mu, untuk mengerjakan pelayanan pendamaian ini? Jika Engkau mendapati masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ya Bapa, Engkau boleh menegur kami, Engkau boleh mengingatkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat tertuju kepada Engkau, dan kami sungguh-sungguh dapat dipercayakan untuk menjadi rekan sepelayanan dalam mengerjakan pelayanan pendamaian ini bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati juga ibu-ibu yang mendengar dari rumah. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan selesai diberitakan, tetapi kami percaya firman Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, sebab Roh-Mu yang kudus akan menggemakannya di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya setiap kita tidak hanya dieratkan di dalam tali persaudaraan, hidup dengan rukun satu dengan yang lain, tapi kita juga mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu boleh memberikan persembahan melalui via transfer ke rekening yang tertera di layar kita. Kita akan mengangkat satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Kedua, beritakan tentang kasih Tuhan-Mu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidup-Mu. Jadikan aku saluran berkat dan pemanjat kasih Kristus.
berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga bersama-sama menaikkan syukur karena masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Ini persembahan kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Tuhan yang berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu melalui Komisi Wanita. Tuhan berikan hikmat kepada segenap badan pengurus yang mengelolakan persembahan ini, supaya boleh dipakai seluas-luasnya untuk pekerjaan-Mu saja. Terima kasih Bapa dan surga. Ini doa syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Eva. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita bersatu hati untuk kita berdoa syafaat, dan kemudian kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami melalui puji-pujian, Tuhan juga memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah mendamaikan kami melalui dan di dalam Yesus Kristus, dan kini saatnya Tuhan, kami orang-orang yang sudah didamaikan, kami akan menjadi pelayan-pelayan pendamaian yang mana akan memberitakan tentang pendamaian yang sudah kami rasakan, dan itu pun kami rindu dapat dirasakan oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan setiap kami yang sudah mendengar, agar kami sebagai orang-orang percaya bukan hanya pendengar saja, tapi dapat melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati hendak berdoa untuk seluruh anggota Komisi Wanita. Di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, entah itu pergumulan di dalam menjalani hidup hari-hari, di dalam keluarga mereka, mari Tuhan Engkau tetap terus tolong, agar di dalam pergumulan itu mereka tetap berharap kepada Tuhan, di mana Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang bergumul untuk membiayai pendidikan anak-anak, biarlah Tuhan juga memberkati akan usaha pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan oleh mereka. Mengingat saat ini Tuhan, situasi ekonomi di dalam bangsa kami juga belum stabil. Tapi biarlah Tuhan ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap mengingat akan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami di dalam kami berharap kepada Engkau. Bagi kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, Tuhan Engkau menjamah akan setiap kami. Kami mengingat untuk Ibu Mary Gohari, mari Tuhan juga memberikan akan pemulihan dari pasca operasi. Kami juga mengingat untuk Ibu Marlina, mari Engkau juga Tuhan pulihkan akan keadaannya. Kami percaya hari-hari yang dilaluinya ada Tuhan bersamanya. Tuhan menguatkan dia di dalam menjalani kemoterapi. Kami juga Tuhan mengingat untuk Ibu Foni Putirulan, di mana Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk suami yang dikasihinya. Bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menolong akan suaminya ketika suaminya menghadapi sakit. Saat ini kami berdoa biarlah Engkau membuka hatinya agar suaminya boleh sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Untuk boleh sungguh-sungguh menaruh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak Stefani, anak dari Ibu Linja Wongasari. Tuhan juga pulihkan keadaannya. Setelah masa-masa isoman, mari Tuhan Engkau berkati akan anak-Mu ini. Di dalam setiap makanan yang dikonsumsi, obat-obatan yang diminum boleh memberikan penambahan imun yang baik sehingga dia boleh dipulihkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
ibu-ibu yang lainnya yang mungkin tidak hamba-Mu sebut, yang tidak hamba-Mu ketahui akan kondisi mereka. Tuhan, Kau biarlah menolong akan setiap mereka, menjamah akan tubuh mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan kondisi akan bangsa kami di tengah pandemi yang saat ini masih belum selesai. Mari Tuhan, Engkau berikan perlindungan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menjaga akan mereka. Mereka juga boleh menjaga diri melalui protokol kesehatan yang telah dilakukan hari demi hari. Biarlah itu tetap menjadi pegangan mereka sehingga mereka dapat melalui akan pandemi ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan kaum wanita, mengingat akan situasi bahan-bahan yang kemungkinan akan naik dan itu berdampak dengan hal-hal yang kami alami, baik itu keuangan, baik itu bagaimana di dalam menghidupi akan keluarga. Tuhan, tolonglah. Biarlah pemerintah, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan untuk mereka dapat menangani akan kenaikan-kenaikan yang terjadi di dalam bangsa kami. Tuhan, juga terjadi di negara Eropa juga ada 2 negara yang saat ini sedang berperang. Itu pun juga berdampak tidak hanya di dalam bangsa kami ini. Bangsa juga mengalami akan dampak ini. Tuhan, tolong. Biarlah kedua negara ini boleh bersama-sama duduk memikirkan yang terbaik sehingga situasi dapat terkendali karena ada begitu banyak korban karena peperangan yang terjadi, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mohon akan anugerah-Mu atas setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semua berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komunitas dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Komunitas dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada tanggal 29 April akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini mengenai apa gitu ya, bukan tanya jawab mengenai bahan-bahan pokok, bukan gitu ya. Tapi mengenai tanya jawab tentang Alkitab. Nah, kita sudah mengikuti Gema, gerakan membaca Alkitab selama 3 periode ini, dan ini masuk ketiga gitu ya. Nah, ketika kita membaca Alkitab ada sesuatu yang mungkin mengganjal buat kita gitu ya. Misalnya, apa sih maksud dengan Allah menyesal gitu ya. Terus kemudian misalnya juga Allah itu digambarkan seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya, yang kemudian dengan sayapnya merangkul anak-anaknya gitu ya. Itu apa maksudnya yang kita tidak mengerti. Nah, kaum wanita, kita akan bersama-sama membahas, mengupas hal-hal yang tidak kita mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan sama-sama mencoba melalui tanya jawab itu, kita sama-sama belajar. Nah, apa yang kita bingungkan, kita anggap ini kok sangat bertentangan, kontradiksi satu dengan yang lainnya gitu. Bahkan ada kan ya, kita pernah membaca,
di dalam kitab Injil Matius, tiba-tiba ada juga di Injil Markus, di Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu maksudnya apa gitu ya. Bahkan kita sampai bingung juga gitu kan ya. Nah itu bisa ditanyakan nanti di dalam pertanyaan yang nantinya ibu-ibu bisa kirim di nomor 0821 888 54466 atau yang ada di bawah ini. Nah itu dapat dikirim di nomor itu tadi sampai pada tanggal, nah saya lupa ini tanggalnya ya. Jadi sampai tanggal 8 April itu batas akhir. Jadi ini sudah ada kira-kira mulai sudah ada 1 bulan lah, 1 bulanan kita dapat membaca firman Tuhan yang mungkin tidak mengerti, yang pernah Ibu catat yang nggak ngerti. Nah itu kasih nanti ketika pertanyaan itu disampaikan tidak ada nama yang disebut gitu ya. Jadi ketika Ibu mengirimkan pertanyaan itu kepada saya, jadi namanya Ibu nanti nggak akan disebut dan itu akan diacak. Nah, jadi saya rindu setiap kita boleh aktif untuk mencari tahu nih tentang apa yang dimaksud kebenaran firman Tuhan ini. Jadi catat, mulai sekarang catat apa yang Ibu ingat. Oh iya ya saya ingat tentang ini. Oh iya saya tentang ini. Boleh ditanyakan. Nah, jadi pertanyaannya kirim di nomor 0821 888 54466 yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.